Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa tetap belajar meskipun secara online ya. Insya Allah hari ini saya akan sedikit memberikan panduan belajar melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai HTML versi 5 ya. Nah, teman-teman silahkan perhatikan dengan seksama. Kita akan belajar seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita simak dengan baik apa sih hal-hal yang perlu kita mencoba pelajari ya. Misalnya kita coba paling atas di sini pada bagian title ada logo. Ini disebut dengan favicon ya. Nanti teman-teman juga coba untuk belajar membuka Web3 Schools. Web3 Schools ini merupakan rujukan kita di dalam mempelajari bahasa-bahasa pemrograman. Salah satunya adalah HTML. Silakan diklik HTML-nya. Kemudian teman-teman bisa belajar secara terstruktur di sini. Silakan dibaca dan teman-teman juga bisa mencobanya ya. Nanti di sini ada tombol try it yourself, artinya teman-teman bisa mencoba mengutak-ngatik script yang ada di sini, kemudian nanti teman-teman klik run dan hasilnya bisa dilihat di sebelah kanan. Oke. Silakan. Nah, untuk yang materi favicon, teman-teman bisa lihat di sini bagaimana untuk menambahkan atau memberikan favicon pada website kita ya. Oke, silakan dipelajari saja. Tentu ini membutuhkan kesabaran ya dan ketelitian. Lalu di sini ada heading ya. Ini gampang, saya kira teman-teman sudah belajar ini heading. Yang ini heading bagaimana memberikan supaya judul ini berada di tengah. Nanti teman-teman bisa menambahkan center ya. Kemudian bagaimana dia memberikan dua baris seperti ini, teman-teman tentu sudah belajar. Kita tinggal boleh menambahkan BR ya di antara dua baris ini ya, BR untuk break. Lalu di bagian bawah ini ada tulisan paragraf. Kalau kawan-kawan memperhatikan, paragrafnya ini sangat rapi dan rata kiri dan kanan ya, jadi sangat rapi. Ini teman-teman bisa menambahkan style text align ya. Nanti silakan dicoba pada bagian paragraf kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa melihat style-style yang ada di dalam paragraf. Nah, di sini seperti kita udah pernah belajar line break, ada BR ya, dan seterusnya. Kemudian style ini untuk memberikan warna ya, ada background color ya, dan seterusnya. Pada teks juga kita bisa berikan color. Kalau untuk align teksnya, alignment, kita bisa tambahkan style text align center atau justify. Nah, ini kata kuncinya sebetulnya adalah justify. Kemudian untuk gambar di samping ini, teman-teman bisa melihat bagaimana cara supaya gambar di samping kiri, tulisannya di sebelah kanan. Ini juga pada bagian gambar ini dikasih style ya. Nanti teman-teman boleh cari, kata kuncinya adalah float. Float left, float right. Nah, ini juga kebalikannya ya. Teman-teman tinggal menempatkan saja, gambarnya ada di sebelah kanan, sedangkan gambar yang ini ada di sebelah kiri ya. Oke. Dan teman-teman juga bisa melihat pada gambar ini ada sedikit melengkung pada 4 sisinya ya. Ini diberi style pada gambar tersebut ya, dengan atribut border radius. Silakan dicari saja di HTML-nya ya. Silakan manfaatkan googling atau artificial intelligence untuk bisa menganalisis dan mencari script atau contoh-contoh yang diberikan. Kalau ini juga perhatikan di sini ada jarak antara gambar dengan teks. Nah, ini juga merupakan
atribut yaitu space ya, space. Maaf, bukan space tapi margin. Diberikan margin berapa pixel ya dari gambar ke teks seperti itu. Dan sebelah mana ada margin right, ada margin left ya, atas, top dan bottom, bawah. Teman-teman silakan dipelajari. Kemudian di bagian bawah ini ada list ya. Ada 1, 2, 3, ini disebut dengan order list atau OL ya. Nah, teman-teman nanti bisa belajar dari sini HTML list. Ada yang disebut dengan unorder ya. Unorder itu seperti tanda seperti ini, ada bullet-bullet atau ada kotak atau ada circle ya, atau ada square atau ada checklist dan seterusnya. Ini disebut dengan unorder atau UL. Sedangkan yang bentuknya 1, 2, 3 ini yang tersusun berurut, ini disebut dengan order list atau OL. Seperti 1, 2, 3 A, B, C, D dan seterusnya ya. Ini ada contohnya, example-nya dan cara menggunakannya. Oke ya. Kemudian di bagian bawah ini ada bikin tabel ya, bikin tabel. Nah, teman-teman nanti bisa belajar dari HTML tables ya, seperti ini. Oke, ini ada table, TR, TH, ya, kemudian ada TD. Nah, oke, silakan dicoba-coba. Ini juga cukup banyak materinya ya, dan teman-teman bisa mempelajarinya. Tentu teman-teman harus menganalisis dulu berapa kolom yang dibuat, berapa row yang dibuat ya, atributnya seperti apa aja, apakah diberikan border, diberikan warna, berapa jaraknya antar garis dengan teks dan seterusnya. Silakan dicoba ya. Dan bagaimana memberikan garis seperti ini? Ini tipenya ada dash ya, ada dotted ya dan seterusnya. Silakan dicoba-coba. Bordernya juga berapa ketebalannya ya. Oke. Di sini semua ada ya jawabannya pada table. Nah, oke. Nah, seperti ini. Saya kira tidak sulit asalkan teman-teman mau sabar mempelajarinya dan mencobanya. Yang penting teman-teman pastikan teman-teman paham bagaimana konsepnya. Lalu di bagian bawah ini ada link ya. Nah, teman-teman sudah belajar, ini adalah HTML links. Nah, ini dia HTML links. Lalu pada bagian bawah ini ada informasi identitas, nama lengkap ya. Kemudian nanti kalian bisa menambahkan name, lalu ada foto. Tapi teman-teman perhatikan di sini cukup rapi ya, cukup rapi. Ya, ini bagaimana caranya supaya rapi seperti ini ya. Bagaimana cara rapi seperti ini? Sebetulnya ini konsepnya membuat tabel. Ya, ini ada kolom pertama. Kolom keduanya ini adalah titik 2, kolom ketiganya adalah yang bagian ini ya. Kalau yang row-nya ini ada 3, nama lengkap, name sama yang di bawah ini, cuma dikosongkan aja ya. Nanti teman-teman silahkan pakai konsep tabel pada bagian sini supaya rapi, tetapi bordernya tidak dimunculkan sehingga tidak muncul ada border ya. Tidak usah ditampilkan bordernya sehingga tampilnya seperti ini, tampak rapi seperti itu. Saya kira itu saja teman-teman. Oh ya, ini juga bagian sini ya, bagaimana cara memberikan warna seperti ini, memberikan format-format. Ini disebut dengan formatted ya. Teman-teman bisa melihat di sini formatting ya. Formatting, bagaimana menebalkan huruf, bagaimana memberikan garis miring, bagaimana memark, mengecilkan ya. Ada tulisan seperti terhapus ya. Subscript itu untuk supaya dia ada huruf ke atas dan huruf ke bawah ya, dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman coba ya. Ini ada banyak sekali contoh-contoh yang diberikan. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Silakan kalian kerjakan ya, dan manfaatkan waktu ini dengan baik ya. Karena belajar website itu memang harus banyak latihan ya, banyak mencoba, dan belajar bagaimana memahami konsepnya, mempelajari polanya. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.